85% rumah ibadah tak berizin, mayoritas masjid. Pada intinya sebenarnya begini, agama ini adalah sesuatu yang mengajarkan tentang kebenaran, kebaikan untuk sesama. Kadang-kadang kita memang ditekankan untuk memahami firman-firman Tuhan yang kadang-kadang kita masih dianggap dalam hayalan. Sebentar, satu-satu klaim dulu Bang. Menurut Anda tadi, agama itu adalah sesuatu, apa tadi? Ulangi lagi. Agama ini, agama apapun itu semua mengajarkan tentang kebenaran. Oke. Berarti menurut Anda seorang Islam, agama Kristen itu benar? Artinya begini Bang, ini sudah mulai berkelit. Betul Bang. Tenang Bang. Abang kan sudah mengatakan seluruh agama, berarti mau itu agama Shinto, mau agama apa, mau agama kuluk-kuluk, penyembah apa, kayak pokoknya semua agama itu mengajarkan kebenaran, betul? Semua mengajarkan tentang kebenaran. Oke, berarti menurut Anda sebagai Islam, agama Kristen itu benar? Menurut ajaran kami Islam, agama Kristen itu adalah agama yang dulu kita imani bahwa Nabi Isa. Saya teringat dengan Romo Cafe kalau ngomong sama dia. Bang, menurut versi agama Islam, apakah Kristen itu adalah agama yang benar? Dalam perjanjian lama itu agama Kristen itu masih mengajarkan tentang kebenaran, tetapi sudah perjanjian baru sudah banyak yang berubah Bang. Kayaknya ketularan arwahnya Romo Cafe udah menghinggap dia. Bang, yang ditanya bukan itu. Anda kan sebagai seorang Muslim, betul lah Bang? Betul? Benar. Oke, sebagai seorang Muslim, dalam sudut pandang kacamata agama Islam, Kristen itu adalah agama yang benar, betul? Ini pertanyaan menjebak ini. Anda tadi yang bilang tadi Bang, gimana sih? Anda tadi yang bilang Bang, semua agama yang itu saya benar. Gimana loh Anda ini? Bang, sebenarnya bukan seperti itu Bang. Gini, yang benar tuh begini. Menurut agama kami Islam, agama Islam inilah agama yang benar. Tetapi sekalipun demikian, kami diajarkan untuk hidup saling bertoleransi. Sekalipun kepada non, itu baru ngomongnya benar. Begitu Bang, jangan dibalik-balik omongan itu Bang. Betul? Sudah dibalik-balik Bang Edis. Tadi abang yang bilang semua agama itu adalah benar. Kalau begitu Senin Islam, Bang. Kalau semua agama benar, gini. Kalau semua agama benar, semua agama itu benar karena kebenaran itu ya sama saja, Bang. Berarti Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Hindu, Kamis Buddha, Jumat Konghucu, gitu Bang. Gimana kan sama-sama benar semuanya, biar adil. Silakan Bang. Nah, kalau begitu enak Bang. Jadi maksud saya seperti ini. Justru Bang sebenarnya yang terjadi selama ini di negara kita tercinta ini seperti itu Bang. Jadi semua agama ini sudah dirangkul oleh negara ini. Mau itu Islam, mau Hindu, Konghucu, Katolik, Kristen. Kita semuanya dinaungi oleh negara sebagai agama yang diakui dan dilindungi. Betul? Betul. Betul nggak Bang? Nah, tetapi faktanya Bang, itu teorinya Bang. Faktanya di lapangan banyak orang-orang oknum Bang. Saya nggak bilang semua Bang. Oknum orang-orang Islam, tapi jumlahnya banyak. Dan terjadi terus-menerus. Ya. Nah, mereka kerjanya Bang bahas-bahas agama Kristen.
ngomongin agama Kristen. Bahkan di masjid yang dikupas agama Kristen. Contohnya siapa? Abdul Somad. Ya, Abdul Somad tuh ustadz besar bang. Seluruh Indonesia tahu. Ya kan? Nah, Abdul Somad di masjid yang dibahas apa? Alkitab, yang dibahas Bible, Alkitab, Bible-nya orang Kristen. Di dalam Ulangan 18 ayat 18, Tuhan Musa berkata, seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu. Ini Nabi Muhammad katanya. Oke. Terus Pak Yusuf Kalla. Semua orang Indonesia tahu Pak Yusuf Kalla. Apa yang dilakukan Pak Yusuf Kalla? Pak Yusuf Kalla mengundang penceramah asal India namanya Zakir Naik. Yang dibahas apa? Yang dibahas Kristen. Jesus is Muslim, brother. Ya, Jesus is Muslim. Siapa lagi? Banyak bang. Saya sebutin sampai besok gak kelar-kelar bang jumlahnya. Nah, karena seperti itu bang, maka saya buat nih channel tandingan untuk menjawab mereka-mereka itu. Saya bantah lah. Kalau kamu bilang Yesus Islam, saya bantah. Kalau kamu bilang Ulangan 18 ayat 18 itu berkata tentang Muhammad, saya bantah. Tapi kan saya nggak cuma bantah-bantahin terus bang. Nanti capek saya bantah-bantahin terus. Saya juga harus mengcounter. Saya berikan pertanyaan balik. Nah, itu baru namanya adil bang. Bener gak? Iya, begitu. Jangan ketika saya bahas Islam, tangkap, edis, penjarakan. Penjarakan, edis ini menista agama. Gitu. Itu yang terjadi, Bang. Tapi kalau ada orang Islam seperti Anda membawa pesan seperti itu, saya acung jempol, Bang. Artinya, urus agamamu, kami pun urus agama kami. Begitu aja, Bang. Artinya begini, Gitu. Bang. Saya kira Indonesia ini sudah merangkul, maksudnya kita ini berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda, mau agama, mau suku, mau apapun itu, tetapi kita harus hidup dalam toleransi. Kita tidak boleh keras. Mau setinggi apapun ilmu kita itu makin tinggi, makin merunduk. Kita tidak boleh menyakiti hati perasaan orang lain. Kan kita sudah memiliki keimanan masing-masing yang kita imani masing-masing. Jadi kita berpegang teguh saja. Kita tidak usah saling menyalahkan orang lain. Baik, tetapi yang menjadi masalah begini, Bang. Apakah benar bahwa apa yang Anda suarakan itu sesuai dengan ajaran agama Islam? Oke, saya apresiasi Anda mengatakan mari kita saling bertoleransi, menjaga hubungan. Satu yang saya dengar waktu penceramah menyampaikan, seorang yang alim, dia sampaikan begini, pernah suatu ketika Nabi Muhammad memberi makan seseorang yang buta. Nah, itu hadis doif, Bang. Itu hadis doif. Tahu, Bang, ada seorang pengemis Wahyudi yang buta, ya kan? Dia selalu dikasih makan sama Muhammad, tapi kerjanya jelek-jelekin Muhammad. Muhammad itu ya, dia itu begini-begini terus. Pokoknya jelek begini. Oke. Terus dikasih terus sama Muhammad makanan gitu. Tanpa Muhammad ngomong siapa. Terus akhirnya meninggallah Muhammad. Nah, sehingga pengemis Yahudi yang buta tadi, dia mana ya orang yang biasa kasih makan saya itu kok nggak datang-datang. Nah, datanglah pada waktu itu sahabat Nabi, kalau tidak salah namanya Abu Bakar atau Umar bin Khattab begitu. Nah, kemudian dia kasih makanan. Terus dia cerita, kenapa ya orang yang biasa kasih saya makan itu nggak pernah datang lagi ke sini dia? Oh, itu sebenarnya adalah Muhammad yang kau jelek-jelekkan itu katanya. Nah, selidik punya selidik, hadis itu memang menyenangkan di telinga orang Islam. Hadis tersebut membawa sebuah pengajaran bahwa untuk mengasihi kepada orang yang sekalipun menyakiti kita. Tetapi selidik punya selidik, hadisnya palsu. Iya, itu palsu, Bang. Pengemis Yahudi buta itu palsu, Bang. Cerita palsu itu. Begitu. Begini, Bang. Masalah tadi Anda mengatakan ya, kita harus saling menghargai. Ya, saya sangat mengapresiasi itu, Bang. Tapi masalahnya begini, Bang. Apakah benar Islam mengajarkan yang demikian? Baru-baru saja terjadi, Bang, dan akan terjadi lagi pasti. Kemarin ada penutupan gereja paksa, ya.
ada melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya Bang, kenapa itu terus-menerus terjadi? Dan pelakunya adalah orang-orang Islam. Kan kadang-kadang kita ini kan tidak pernah paham dan tidak pernah mengerti bagaimana kita itu bisa saling menghargai antara sesama. Jadi kadang-kadang hak-hak orang itu yang mungkin karena kita hidup, kita semua punya kebebasan selama itu tidak melanggar norma, tidak melanggar hukum, itu semua dijamin oleh negara, dijamin oleh undang-undang. Tetapi kadang-kadang namanya orang yang sudah aliran-aliran garis keras itu kadang tidak pernah berpikir karena mengikuti egonya. Tetapi kita ini harus tanda kutip juga sebenarnya. Waktu ingin didirikan itu apakah sudah terkoordinasi atau bagaimana? Kan biasa kan memancing-mancing aksi-aksi itu kan itu pasti ada sebabnya, ada sebab akibatnya. Oke, baik. Anda meninjau dari masalah seperti itu. Tapi bagaimana kalau sebenarnya Bang, ada sebuah hadis yang membuat orang seperti itu? Hadisnya berbunyi begini. Janganlah kamu memberi salam kepada orang-orang Wahyudi maupun orang-orang Nasrani. Dan jika kalian berjumpa dengan salah satu dari antara mereka, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Pernah dengar hadis itu? Belum Bang. Nah, makanya Abang banyak belum dengarnya. Nah, kalau memang apa yang diajarkan dalam agama Islam itu seperti itu, ya saya bisa memaklumi Bang. Setiap ada orang Kristen begitu ya, lagi mau mendirikan gereja, mau kumpul begitu berbakti, datang orang Islam, tutup gerejanya, susahin izinnya. Kenapa itu terus-menerus terjadi Bang menurut Anda? Itu kan karena menurut saya Bang ya, karena kan begini, kita ini kan mayoritas Muslim ini kadang-kadang seperti keinginan-keinginan dari minoritas itu kalau seandainya seperti yang saya bilang tadi itu, contoh di suatu tempat itu, artinya rumah ibadah itu sesuai aturan pemerintah berapa dengan jumlah penduduk berapa. Kan semua ada aturannya Bang. Mau dirikan masjid pun kita, kalau seandainya dilihat jumlah kakaknya di situ berapa, baru diperbolehkan, diizinkan untuk mendirikan. Oke, jadi menurut Anda orang-orang Kristen tidak boleh mereka bersekutu, berkumpul untuk membentuk satu komunitas gereja, begitu? Tidak. Saya tidak mengatakan begitu. Nah, terus kenapa Anda harus bilang harus begini, harus begitu, gimana? Contoh Bang, contoh. Kalau Anda misalnya pergi ke suatu, misalnya taruhlah ke stasiun, begitu. Misalnya stasiun kereta api lah, atau bandara atau apa. Di situ kan ada di situ chapel, ada musola, tempat orang sholat, betul? Iya, betul. Nah iya, artinya diberikan hak setiap orang, walaupun cuma satu jumlahnya, betul? Itu beda Bang, mendirikan bangunan masjid sama untuk tempat persinggahan ibadah. Ya, artinya orang Islam ingin mempersulit. Kalau ada orang Kristen, kalau misalnya cuma 5, nggak usah mereka harus gereja, nggak usah di situ. Pokoknya gereja ke sana susah. Intinya seperti itu kan, betul? Tidak Bang, saya gimana? Saya di kecamatan saya saja itu sampai 4 gereja Bang. Artinya kenapa? Kalau kita mau bicara data Bang, sebenarnya ya, data mengenai masjid-masjid yang tidak berizin itu juga banyak Bang. Abang tahu jumlah masjid yang tidak berizin? Untuk seluruh Indonesia saya tidak tahu.
Nah, kata ya, nih kalau abang mau tahu ya, biar abang tahu sebenarnya ada berapa jumlah masjid musola yang tidak berizin ya. Nih, saya tunjukkan kepada Anda satu data. Saya balikkan dulu kamera saya bang ya. Oke, saya bacakan ya bang ya. Jumlah masjid yang tidak berizin di Indonesia. Oke. Bentar, kita ini dari Dewan Masjid Indonesia bang ya, webnya ya bang ya. Nih, nih bang, Dewan Masjid Indonesia nih bang ya. Sekitar 95% atau 37.000 masjid dari total 39.000 masjid di Provinsi Jawa Tengah, Jateng ternyata belum memiliki izin mendirikan bangunan. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini kalau berbicara soal Jawa Tengah doang, Bang. Nah, kalau di tempat-tempat lain itu nggak beda-beda jauh, Bang. Nih, perhatikan nih. Kalau kita baca ini, Bang. Nih, 85% rumah ibadah tak berizin, mayoritas masjid. 85%, Bang.